sambil perjalanan menuju kampung halaman, ini sambil konten di dalam kereta api meneruskan cerita kemarin bahwa kita untuk menemukan satu jalan itu harus bertemu dengan wasilah. Kemudian bagaimana kemarin itu kita bahas juga untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap membangunkan cinta guru wasilah itu, bagaimana cara kita membangunkan. Nah, sekarang di konten kali ini kita akan mengambil judul dari mana datangnya cinta. Mungkin seperti itu ya. Sesaat lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai praktek ya, atau praktek itu mengalami, itu pengalaman. Kalau ditanya bagaimana atau dipersoalkan bagaimana, dari mana datangnya cinta, kita sudah banyak mendengar ungkapan itu ya, dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Kita ada ungkapan itu ya, dari mata turun ke hati. Terus ada lagi apa ungkapan cinta itu? Dari apa namanya? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, seolah-olah di sini yang membangkitkan, mendatangkan cinta adalah ini mata, pandangan. Jadi ya, ada ungkapan jatuh cinta pada pandangan pertama ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama, seolah-olah pandangan inilah yang membuat kita cinta menjadi jatuh. Ya, jatuh, cintanya menjadi jatuh apa? Nah, itu memang lekat di dalam benak kita, dalam mungkin opini kita, pikiran kita ya. Dan tidak ada yang menyangkal ya, tidak ada yang menyangkal. Cuma kita dalam perjalanan ini ternyata mengalami hal yang lain, melihat hal yang lain. Karena ternyata cinta ini justru datangnya dari Sang Maha Cinta. Apa istilah Maha Cinta itu? Dewi Fortuna apa namanya itu? Ya, Sang Maha Cinta. Ya. Sang Maha Cinta sebenarnya itu. Jadi cinta itu titisan atau apa nah? Kemudian tadi malam saya buat ungkapan selain titisan tahta. Ya. Cinta di kita itu adalah tahta dari Sang Maha Cinta. Berarti itu adalah turunan. Cinta itu adalah turunan. Nah, kalau kita kembali pada hakikinya atau asalnya bahwa Tuhan mencipta segala ini karena cinta. Kuntukan yang makhfiyah. Aku ini zat yang tersembunyi, benda yang tersembunyi. Fakhtabtu an u'rafa, dan aku cinta, aku suka kalau aku di ma'rifati ya, supaya mana enggak dangkal dikenal ya pakai aja dulu ma'rifati ya, di ma'rifati. Fakhalaqtu khalqa, maka aku ciptakan segala ciptaan ini agar aku di ma'rifati. Berarti kan pangkalnya itu karena cinta. Pangkalnya karena cinta. Cinta siapa? Ya pada dasarnya pada orang itu kalau mau dilihat secara subjektif, secara ego, cinta yang paling tinggi di bawah cintanya Sang Maha Cinta loh ya, itu adalah cintanya ego, maksud dengan narsistik ya. Tapi sekarang namanya apa? NPD ya, narcissistic personality disorder, kerusakan kepribadian. Karena sejujurnya semua orang itu narsistik, yaitu mencintai ya, dirinya sendiri sebenarnya. Setelah di bawah loh, secara ego loh ya, secara di bawah Sang Maha Cinta loh. Nah, kalau begitu kita melihat narsistik kita dari mana ya? Dari Sang Maha Narsistik. Nah, siapa yang narsistik? Ya Allah itu sendiri, karena Allah ingin mencintai dirinya sendiri, maka diciptakan segala ini dalam rangka Allah melihat cintanya, melihat cintanya kepada dia.
Diri Jadi sendiri, jangan narsis. dibilang nasi itu buruk, enggak. Di sini Jelek nggak ada maksudnya. buruk, nggak ada jelek. Karena itu nasi juga jangan kita kepedean, itu bikinan kita, enggak. Itu turunan dari Sang Maha Narsis. Jadi kita gampang sekarang itu apapun berasal dari Sang Maha, berasal dari Sang Maha. Demikian juga tadi cinta juga dari Sang Maha cinta. Karena Tuhan menciptakan segala ini karena cinta, kemudian menjalin, mengembangkan, menuntun hambanya selama dalam kehidupan itu juga dengan cinta, nanti merangkul kembali juga dengan cinta. Jadi siapa yang bisa kembali kepada Sang Maha Cinta? Ya yang punya cinta, ya, yang punya cinta, gitu lah. Nah, ketika kita mengalami di situ, berarti cinta itu bukan berasal dari diri dong, bukan dari mata turun ke hati, enggak, gitu. Ya. Jadi Tapi dari Sang Maha Cinta. dari Sang Maha Cinta. Nah, cinta yang ada di kita itu adalah namanya orang yang punya cinta itu cerah, maka disebut dengan pencerahan namanya, ada tercerahkan. Nah, ketika cerah, kita bicara cerah itu ternyata nur. Karena kalau itu cerah karena cahaya, nggak ada rasa. Ya, beda ya. Ya. Dan karena cahaya hanya melihat begini saja. Namanya terang, Ya, terang Bukan saja. cerah ya. Bukan cerah, tapi kalau cerah itu di hati, enggak, wujudnya adalah cinta, ya, maka cerah itu maknanya adalah nur. Adalah nur. Azab berulangi berkata, nur tidak serta-merta sama dengan cahaya. Cahaya memberikan terang, nur memberikan kecerahan di dalam hati. Berarti kan nur cahaya. Apalagi saya katakan, nur itu kecepatannya 27 kali kecepatan cahaya. Kalau cahaya itu 300.000 km per detik, nur 8.194 km per. Kalau dikonversi 27 derajat namanya ya, 27 derajat. Itulah nur. Itulah nur. Kalau begitu, karena kita bicara ini, kita katakan kalau begitu nur adalah cinta, ya nggak salah. Dan alamat yang benar adalah justru itu, karena cerah juga asalnya dari Sang Maha Cerah, dari Tuhan, yaitu asal dari nur menjadi roh, menjadi nur, ya. Terus dari mana asalnya? Walakin jalahu nuron nahdi bihi man nasya'u, ya. Dan aku jadikan roh itu menjadi nur yang kami hadiahkan kepada Nabi dengan itu manasa, kepada kami yang kami kehendaki. Dan kecintaan dari mana? Ya kehendak Tuhan, kehendak Sang Maha Cinta. Jadi kita itu hanya ditempeli saja gitu loh. Dan kita pilih kita punya cinta, enggak, cinta kita dari Maha Cinta. Lalu kita kembalikan supaya aman, cinta kepada yang Maha Cinta. Ya, karena itu Nabi pernah mengatakan, ya, dalam satu hadis ini, al-hub minallah, al-ghadab minallah, ar-raja minallah. Cinta dari Allah, ya, marah pun dari Allah. Begitu juga harapan juga dari Allah. Itulah dari mana datangnya cinta. Ternyata dari Sang Maha Cinta. Kita itu nggak punya apa-apa. Jadi pada dasarnya perjalanan itu betul-betul kita ini hanya diperjalankan dan tidak mempunyai satu kemampuan apapun. Nggak punya. Satu-satunya kemampuan yang diberikan kita itu adalah hanya rasa rumongso, ya. Ini itu lah iso. Iso nggak darah, nggak iso. Iso ngalir ke darah, darah iso. Kemudian kalau Tuhan katakan, ketika kamu bersoal kamulah yang menanam atau saya menumbuhkan, ya. Antum tasrau am nahnu zari'un, kamilah penumbuhnya, bukan kamu yang menanam, hanya tanam tok, tancap tok. Itu pun tanganku, ya. Tangan siapa? Pamaromaita iromaita walakin Allah. Tapi punya kemampuan apa kita itu? Tangan juga ketika gerak, Allah yang gerakkan punya. Tidak ada ketika kamu melempar, kecuali aku yang melempar. Kan begitu. Ketika ngomong itu pun mulut Allah. Ya, ketika bersikap Allah. itu semua diberdayai oleh Allah lewat rohnya. Coba kita rohnya nggak ada nggak bisa ngomong. Ada nggak punya cinta. Jadi gampang ini.
punya cinta tanpa punya ruh dari siapa? Karena faktu fihi miruhi, ya, ruh dari Jadi Allah. kalau mayat itu sudah tidak punya cinta. Nggak punya cinta. Karena tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya gitu ya. Jadi itulah untuk mensadarkan pada kita betapa kita itu tiada. Maka harus mentiadakan diri, mentiadakan harapan, mentiadakan apapun, semua adalah kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, kembalikan pada Allah. Jadi bagaimana cara kembali kepada Allah? Kembalikan saja, semua ini adalah Allah. Itu cara kembali, bukan lalu kita berjalan. Dan sebetulnya itu pun kalau kita lakukan sangat-sangat ringan Sangat sekali ringan ya. sekali, Kita ya. tidak pernah punya merasa beban apapun karena semua perjalanan ini adalah perjalanan Allah, bukan Sendiri. perjalanan kita. Ya. Seperti itu ya. Bukan sekedar pertolongan Allah, bukan ya. Ya, perjalanan Allah. Bukan, ya. Kalau pertolongan kan berarti masih kita Masih punya ya. mampu ya. Kita masih 80%, Allah 20% kan gitu kayak ya. Ada yang 100% Allah, maka rumusnya ini kuluman elevanin. Ya. Kalau dibaca kita fana filah, bakok filah, ya. Dulu setiap orang itu harus fana, harus baru bisa meniadakan diri. berbagu dengan Allah yang maha mulia, maha perkasa. Nah, itulah dimensi, kondisi, level ketika itu kita nol, fana, barulah Allah ada di situ. Tajali ya. Tajali, tapi sebenarnya lebih tepat pada la ilaha illallah. Jadi mana? Ya, baru buka sekarang ya. Rahasia nih tapi. Jadi untuk memaknai fana filah bakal bilah yaitu la ilaha illallah. Maka ada hadis juga mengatakan la ilaha illallah itu aku. Ya, siapa yang masuk dalam bentengku akan masuk dalam perlindunganku. Ya ketika itu fana baru masuk ke Allah. Kalau nggak fana ya nggak bisa. Kita jangan GR, ya, maka tadi saya bilang satu-satu yang diberikan kepada kita atau kepada kita adalah GR itu tadi rumongso, bisa atau rasa rumongso. Jadi pertanyaan kita rumongso bisa atau nek cara Jawa bisa rumangsani. Rumangsani nek kini adalah kawula. Pas sekali Jawa itu ojo rumongso bisa rumongso atau rumang sani. Itulah. Jadi dari mana kita terpanggil di sini? Jadi dari mana? Allah lah yang memanggil kita. Allah yang memilih kita man nasya'u min ibadi. Ya, Allah yang berkehendak semuanya. Kehendak kita, kehendak Allah. Jangan sampai kita punya kehendak sendiri. Jadi ketika tadi ada nanti pengalaman tentang bagaimana menikmati merasakan diri itu kehendak Allah. Rumusnya dulu gampang. Ketika terbersit pertama kali itulah wahyu. Hati-hati gitu aja. Gampangnya itu saja sebagai bentuk pengalaman. Jadi kita pun alhamdulillah ya berizki masuk di sekolah ini pun ini termasuk pilihan dari Allah, ya. Allah yang memilih kita, bukan kita mencari jalan ya. Tidak. Tapi Allah memilih kita untuk memang ditempatkan di sini. Kalau begitu simpulannya dari mana datangnya cinta? Ya dari Allah yang harus pilihan Allah, bukan pilihan kita. Nah, ketika kita tidak merasa mampu apa-apa, itu justru kita sudah berada dalam pilihan. Tapi kalau kita merasa, oh itu karena perjuanganku, aku karena bisa gini dan seterusnya itu masih terhijab. Hati-hati di situ, ya, hati-hati di situ. Sekali lagi tadi tentang cinta, awal cinta adalah kagum takjub, ya, memuja kepada yang dipuja, yang dicinta itu di awal cinta ya. Maka cinta adalah guru waliyam mursida. Tadi mana kata rusda ya kan? Rusdu. Ya, timur mursyid. Ya, itu dalam rangka tadi membangunkan cinta. Dari mana datangnya cinta? Ya dari Sang Maha Cinta yang Maha Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Dan ini kembali kepada Allah, kembalikan semua adalah Allah, bukan semua pertolongan Allah ya. Jadi kita masih punya ya kepada Allah. Saya katakan 1% ya. Bahayanya di situ loh. Kayak syar'i ini kata-kata ini ya. Tapi sebenarnya itu jebakan Batman ya. Jebakan Batman ya. Ketika cinta nol baru ya. Aduh fana filah syaratnya baru bisa bakok filah. Bukan bakok filah fana filah ya.
ya, fana filah aku jadi fana ya. Itu kalau ayatnya kata-kata itu apa, kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, sekali lagi ini adalah praktek toreko, karena toreko 100% praktek. Toreko Nasabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya, hanya saja jangan ikut-ikut kami karena kami dianggap syirik, sesat dan bid'ah. Nah, ilahi anta maksudi wa ridhoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.